Memang realistisnya di kita masuk ke round 4 dan target dari PSSI sendiri hanya menduduki posisi keempat mentile. Untuk beberapa hasil sebelumnya kan draw terus menang, pastinya poin yang diperoleh di putaran kedua akan lebih besar dari poin putaran pertama. Tapi peluang itu tetap ada. Ya, ya. Jangan Ya. pesimis, optimis lah. Meskipun orang bisa lolos langsung sugan di putaran keempat Ya, sama ya, deninya, ya. orang menempati posisi ketiga atau empat. Tinggal bagaimana Sintayong mengkomposisikan Ya. anu nyetel dalam menghadapi Jepang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng bengi dimanapun bobotoh berada, pecinta timnas dimanapun anda berada, berjumpa lagi dengan kami ngobrol Persib ngoper di YouTube Koran Gala, harian umum Koran Gala. Alhamdulillah kemarin Mang Denny Persib berhasil meraih 3 poin pertamanya di ajang AFC Champions League itu melawan Leon Sailor City dari Singapura. Ya. Meskipun di babak pertama kita tampil kurang bergat memang desanya. Rada ketar-ketirnya. Ketar-ketir babak aja 2-0. Ya. Nampak pemain seperti ragapnya main di sintetis merenannya leur bola teh ngagolok sor wae. Hilang fokus Mang Denny-nya. Untuk Persib peluangnya masih ada tapi kecil kayaknya Mang Denny-nya. Ya betul, peluang masih ada, dan yang kemarin itu yang patut diapresiasi itu comeback yang luar biasa. Comeback Persib Israel Bandung. teh gini nya. Ya betul. Dari ketinggalan 2-0 menjadi 3-0 sehingga kita mempunyai 4 poin di sini. Ya. Ada sisa kurang lebih 2 pertandingan lagi Mang Denny-nya. Kita kandang melawan Zhejiang dan tandang ke Port FC. Ya. Yang notabene kudu disapu bersih eta teh. Teu meunang henteu. Betul. Karena sangat krusial sekali untuk mewakili untuk kita lolos ke babak 16 besar sehingga Liga Indonesia mendapat poin tambahan Mang Denny-nya. Ya. Nah, kita nantikan sepak terjang Bojan Hodak dan pemain Persib di 2 laga sisa AFC Champions League itu. Ayeuna Mang Denny anu keur mendekati pertandingan hari Jumat nanti. Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Ya. yaitu Jepang. Nippon, negeri sakna matahari terbit di GBK hari Jumat mendatang. Ya. Meskipun dalam 5 pertandingan terakhir Mang Denny-nya orang pernah sekali menang, Ya. yaitu tahun 81 di pertandingan persahabatan 2-0. Dan tahun-tahun sebelumnya 50-an lah. Ya, ya. Tapi dalam 5 pertandingan terakhir orang pernah menang melawan Jepang 2-0 dan terakhir kita kalah 3-1 di AFC Asian Cup. Ya. Melihat statistik, melihat kekuatan Jepang, peluang itu ada Mang Denny-nya. Ya, ya, ya. Untuk kita membuktikan bahwa Indonesia sudah mulai maju sepak bolanya. Ya, ya, ya. Menghadapi Jepang nanti kira-kira Mang Denny seperti apalah? Kalau melihat Jepang sebetulnya Jepang kan bisa dibilang ya lawan berat lah. Bisa dilihat dari hasil di klasemen juga saat ini Jepang memimpin klasemen, dan memang itu adalah raksasa ya di Asia. Tapi semua itu tidak menutup kemungkinan bagi Indonesia karena ya bagaimanapun pengalaman ada beberapa kali pertandingan Indonesia yang mampu mengejutkan dan di luar prediksi seperti dulu di U23 juga di Piala Asia mampu mengalahkan Korea Selatan, dan ini juga kita berharap momen itu bisa terulang ketika melawan Jepang di laga hari Jumat nanti Bang Tile. Laga hari Jumat nanti berarti kita harus benar-benar rengket main teh merenanya. Ya, ya. Dari belakang, tengah sampai ke depan, bagaimana kudu solid pemain tukang Ya. Pemain tengah pun sigana tong loba mawanya. Ada kesempatan peluang sedikit kecil mungkin harus berbuah menjadi gol. Ya. Dengan Jepang meminimalisir kesalahan lah untuk melawan tim seperti Jepang. Ya Mang Tile, kalau Indonesia sendiri sebetulnya untuk pemain belakang dan pemain tengah juga itu sebetulnya cukup tangguh, dan beberapa kali
di pertandingan ini juga ketika melawan Australia, melawan Arab, melawan Bahrain, terbukti bahwa pertahanan Indonesia ya cukup tangguh dengan bisa menahan draw tiga lawan yang cukup kuat di Asia. Tapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah pemain depan yang agak kurang kurang ngegel. eta pemain depan. Dan ini juga akan berhadapan dengan Jepang yang sama-sama Mantile punya pemain belakang yang kuat, tengah kuat. Harap teh cucu Tapi kayak untuk pertandingan lawan Indonesia hari Jumat nanti faktor yang agak menguntungkan karena salah satu striker Jepang tidak bisa dimainkan karena cedera ya, yang Ueda itu yang beda. Pemain untuk Feyenoordnya, Ya, Feyenoord Rotterdam. dia kan punya 8 gol ya udah sampai sejauh ini. Jadi ya mungkin itu jadi sedikit keberuntungan lah, walaupun ya bagaimanapun Masih kan 10 pemain oge-nya. pemain lainnya juga saya kira tapi tidak terlalu jauh lah kualitas permainan dengan pemain-pemain utamanya juga. Nampaknya Sintayong Mang Deninya Ya, tidak akan berubah komposisi formasi lah. ya, Apalagi kan menghadapi Jepang. ya, 3 di belakang, 5 di tengah atau 6 di tengah, 1 di depan menjadi formasi yang mungkin wajar lah ya. Ya, Yang ya. harapan Jepang masih karena numpuk pemain di tukang ya, dan memanfaatkan serangan balik. ya, betul. Nampaknya akan seperti itu. Ya, Cuma kita kan belum tahu komposisi siapa saja yang diturunkan. ya, ya, Karena tambah Sintayong bereksperimen terakhir melawan Cina, ternyata eksperimennya tanda kutip rada gagal lah, rada gagal. ya, Sedangkan untuk Jepang sendiri formasi seperti itu kan menjadi satu pakem yang harus dikunci merenanya Mang Deninya. ya. Apalagi kalau Jepang sendiri Mangtile dalam pola permainan kan yang terkenal dengan selalu build up ya dari, Ya. dari belakang tengah. Tapi yang saya heran justru karena mereka menganggap bahwa Indonesia kuat, pertahanan belakangnya juga kuat, tengahnya juga dominan. Mereka berpikir untuk melakukan long pass Mangtile. Direct ball dari belakang ke depan Jadi langsung. untuk membongkar pertahanan Jepang yang mereka nilai di beberapa pertandingan sulit ditembus lawan. Melalui bola-bola pendek. Nah itu, jadi harus diwaspadai juga selain mereka build up untuk lawan Indonesia, selain build up dari belakang bisa juga direct ke depan Mangtile. Eta tim gede teh nya merenah Ya, Mang ya. Deninya. Nu kitu nu bahaya teh sabaraha mah Anjir ngaruaskeun. mending kene sombongnya ka Ya, Indonesia mah misalnya letik lah jauh teh mending nu ya. kitu Ya. urang nyangrepan ari Jepang mah dasar Ya, mana handap asor berenanya. Ya berarti itu setidaknya mereka tidak menganggap enteng, dan itu suatu kelebihan Jepang ya, dengan tidak menganggap enteng lawan berarti dia akan serius bermain dan tidak akan menyepelekan, dan untuk mereka terpleset juga akan menjadi kecil kemungkinannya Mangtile karena mereka serius fokus gitu, melihat lawan dengan berbagai evaluasi hasil pertandingan sebelumnya. Dan ini ya perlu diwaspadai ketika punya strategi Sintayong juga, mereka pastinya sudah mempelajarinya seperti apa gitu Mangtile. Tapi Indonesia jangan sampai berbesar kepala dikitong Ya. tong gede hulu dikitukeun ke Jepang Oh ya. iya, harus Ya, tapi sih, bagaimanapun Jepang iya juga. ya Mangtile kalau untuk menang itu sangat berat ya Indonesia, walaupun ya kita Adalah adalahnya peluang itu ada. tapi memang sangat beratnya. ya, Untuk 1 poin mungkin target lebih realistis Mangtile, karena bagaimanapun tampil di hadapan supporter sendiri mungkin bisa menjadi motivasi bagi pemain untuk bisa memberikan, bukan hadiah lah, membahagiakan supporter Bangsa lah. Indonesia lah, ya. Apalagi di pertandingan terakhir kita kalah kan ya, ya mudah-mudahan lah ada kejutan-kejutan yang bisa ngaregregen bangsa urang jeung bangsa jin di Ya, Indonesia. di pertandingan selanjutnya, jadi kemungkinan untuk menjaga peluang tetap lolos masih Minimal bisa. ke ronde keempat Ya, lah. Ya memang realistisnya kita masuk ke ronde 4, dan target dari PSSI sendiri hanya menduduki posisi keempat Mangtile. Untuk lolos langsung mungkin ya hitungannya agak berat lah. Ada peluangnya, Ya. tapi sedikit Ya, harus ya. bekerja keras lah Ya, mungkinnya. Rada harus fokus. Ya,
segala sesuatu yang keberuntungan. campur keberuntungan. Tapi kalau misalkan secara matematis dengan pertandingan sebelumnya, memang kan situ ada ya. Ada. Ketika kita bisa menahan Bahrain di kandang Bahrain, kalau hitungan matematis. Nah, ini berarti menghitung matematik Bang Denny, di Indonesia harusnya menang. Menang. Kan? Lawan Arab Saudi draw, di Indonesia Harusnya harusnya menang. menang gitu. Kecuali mungkin ketika lawan Australia tanang orangnya. menang, dan itu kemungkinan kalah. Kalau hitungan matematis kalah, ya bagus-bagusnya bisa menahan seri gitu, Di ya. kandang Australia. Ya, Berarti peluang kita untuk mendulang poin di kandang teh jeung Cina, ya. jeung Bahrain. Bahrain, Oke, orang kan tandang Australia jeung ka Jepang terakhir, Ya, berarti aya bahan ya. Jepang sebagai penentuan nanti. Tapi dalam hitungan matematis itu kita ada lah peluang, Ya. meskipun ya tidak ya justru, banyak lah. ya betul. Hanya tinggal memaksimalkan aja. Jadi beberapa hasil sebelumnya kan draw terus menang, pastinya poin yang diperoleh di putaran kedua akan lebih besar dari poin putaran pertama. Tapi peluang itu tetap ada. Ya, ya. Jangan Ya. pesimis, optimis lah. Meskipun orang bisa lolos langsung sugan di putaran keempat Ya, Mang ya, Denny nya. ya. Orang menempati posisi ketiga atau empat. Kembali ke pertandingan Mang Denny, formasi yang akan diterapkan. Kita kan ada satu pemain Kevin Dix, Ya, yang baru ya. kabarnya siap dimainkan. Ya, sudah dimainkan. Pengesahan WNI-nya sudah selesai. Jumat kemarinnya. Ya, perpindahan dari konfederasinya itu juga sudah selesai di PSSI dan siap diturunkan untuk di timnas lawan Jepang. Berarti pemain belakang kita melimpah Mang Ya, Denny ya. ya. Aya lobanya. Ya. Aya J Spezia. Ya. Jordi Amat Johor Darul Takjim, Mes Hilger ya cederanya Twente, terus Calvin Perdong, Endris Megan, Rizky Ridho, Sandy Wos, Sain Patinama, banyak pilihan lah untuk Ya. pemain belakang Mang Denny-nya. Tinggal bagaimana Sintayong mengkomposisikan Ya. anu nyetel dalam menghadapi Jepang. Ya. Karena bagaimanapun Jepang mempunyai sayap-sayap yang cepat Mang Denny. Ya. Ya. Kahiji belah Kenca lah, Kauro Mitoma. Ya. Eta mainnya di Brighton and Hove Albion Inggris. Di sebelah kanan aya Ritsudoan, mainnya di SC Freiburg Jerman. Can di tengahna janda lapangan tengah nu kudu dihentikeun teh nya aliran bola teu lancar cek urang mah da tengah kunci nama. Ada aya Hajemu Moriasa di Sporting Lisbon. Eta pemain kunci, pemain tengah Jepang. Eropa tah. Si Hajime Moriyasu teh pelatih Jepang teh ngageron 27 pemain Mang Denny. Ya. 23 pemain eta teh marumput di Eropa kabeh. Ya. 4 nganu lokal. Bari anu 4 teh cadangan lolobana. Perkembangan sepak bola Jepang Mang Denny nya sigana mah pengaruhnya mental bertanding, Ya, pasti. menghadapi lawan-lawan besar di Eropana main ka urang ka level Asia meureunnan biasa ketat di ditunya. Ya. Jadi main teh siga harita lawan Bahrain lawan Australia nya sewek gitunya, Ya. bisa gitu gitunya. Ya, mentalitasnya sudah terbentuk, apalagi pasokan pemain Melimpahnya teu Eropa hese ya. itu mereka Teu kudu dinaturalisasi, Nah, itu. geus aya gitu. Nampaknya kita harus belajar banyaknya Ya. dari segi pembinaan, bagaimana mengorbitkan pemain, ya. bagaimana membuka koneksi di luar negeri supaya pemain-pemain kita bisa bermain di luar negeri di liga kasta-kasta tinggi di sana Mang Denny-nya. Dan alhamdulillah Mang Tile dalam artian ketika dipegang oleh Erick Thohir kan ya ini sebuah harapan baru, karena seperti kita ketahui kapasitas Erick Thohir di dunia sepak bola internasional juga cukup bagus. Beliau sudah punya klub di luar dan sudah mengelola itu, jadi relasi cukup luas lah, dan beberapa lobby juga sudah bisa berjalan, termasuk program yang dia jalankan juga cukup bagus dengan naturalisasi untuk keturunan-keturunan Indonesia ya, dan itu memberikan efek peningkatan prestasi Indonesia. Jeung motivasi bujang pemain lokal oge nya. Dan Mang Tile
tidak hanya timnas senior, junior juga sekarang sudah meningkat, termasuk juga untuk di sepak bola. Mungkin futsal sekarang menjadi juara. Ya. Alhamdulillah selamat Nah, kemarin. Itu kan kabar-kabar yang cukup Seri lah mengembirakan. nya. Jadi orang teh nonton timnasnya semangat dan henteu pasti peleheun teu kitu aya mah. Aya mah motivasi lebih. Ya. Najan ge timnas tinggalin hiji nol ge tapi regreg. Ya. Pasti kasusu lah Nah, intina mah gitu. Jika Persib kemarin bisa comeback kan rada Rada tenang orang barang dahar ge jeung salikan tibra Ya. sidang hadirin yang berjumat berbahagia. Nah, Sugan mang mentile kan Persib oge beberapa kali main draw nya, terakhir menang Sugan we di timnas Nepa geus ke gitu, timnasnya nepanya. hari Jumat nanti. Mirip-mirip pentile. Mirip-mirip. Kita berarti daek teu daek mau tidak mau one to one nya kudu memaksimalkan Ya. pertandingan melawan Jepang hari Jumat dan Arab Saudi hari Selasa nanti. Ya. Karena dua pertandingan kandang itu mun urang mahnya sebagai momentum harus dimanfaatkan menjaga asa. Ya. Semoga dengan kehadiran 80.000 pendukung di Stadion GBK menjadi motivasi lebih. Ya, ya. Dan pemain Jepang oge ngeper mah deninya Ya, Sugan we nya ya. sukuna rada asupna rada Gejat. gejet lah rada hese sehingga hese leumpang. Nya itu yang diharapkan meskipun secara mentalitas pemain Jepangnya main di mana we kitu mainna teh eta anu urang kudu banyak belajar lah nya karena persepak bola kita terus meningkat Mang Deni keur ngeunah-ngeunah trenanya terus meningkat. Bahkan semua mantan pemain timnas pun dukung ya timnas kira halus Mang Deni nya. Peluangna Mang Deni tah dalam 2 pertandingan ieu Mang Deni berharapnya seberapa poin kira-kira tah? Kalau dari Jepang, saya berharap draw juga sudah bagus ya. Kalau ketika bermain dengan normal, hasil draw itu sudah sangat bagus lah untuk Indonesia. Untuk Arab melawan Arab nanti harus Arab ya tadi hitungan matematis itu kalau ketika di kandang lawan bisa menahan imbang, di kandang mah kudu menang. Mudah-mudahan 4 poin Ya. si Sugaran Aing miliknya 6 poin sampun bersihnya sehingga kita dapat memantapkan posisi di klasmen. Betul. Karena besok Arab pun akan bertemu dengan Australia. Ya. Besok Ya. salah satu pesaing kita eta kuduna malusna mah imbang manehna Arab jeung Australia teh. Ketika Teu anu lawan meunang. lain ya bermain imbang akan lebih bagus. Kecuali kalau misalkan yang tim papan bawahnya bisa menang bagus. Nah, eta leuwih halus. Berarti urang mah harapan isuk Australia jeung Arab imbang we geus. Ya. Urang yang Jepang aya milikna insyaallah menang. Ya. Sehingga posisi kita di klasmen terus ngeunaheun Mang Deni nya menatap sejarah dalam 2-5 bulan ke depan kita semoga saja menetapkan sejarah bangsa Indonesia nya. Karena kesempatan Piala Dunia 2026 teh pesertanya bertambah jadi 46. Kesempatan terbuka bagi ke negara yang belum merasakan tampil di Piala Dunia, peluang itu terbuka. Semoga para pemain nanti per hari Jumat diberikan fokus yang tinggi Mang Deni, konsentrasi, semangat yang bagus, daya juang, jangan fighting spirit, jangan sampai tong leuleus jeung lawan Jepang diadu duel tong sieun da Jepang ge manusia biasa lah cuma ya sedikit mereka bermain di Eropa kita belum berada di level itu tapi menuju level pemain-pemain kita menuju level di sana dan selalu bermain di lagi-lagi atas Eropa lainnya. Semoga hari Jumat nanti nu penting mah fokus, jangan hilang konsentrasi, manfaatkan transisi serangan baik sebaik mungkin. 1-2 sentuhan Mang Deni nya. Manfaatkan peluang tong loba mawa kecuali dek narik pemain umpan ke teman yang kosong. Manfaatkan peluang sedikit mungkin jadi gol eta mah dajeng Jepang mah kitu. Harapan gawang teh jadi duit wah eta aya kila-kila ripuh we pun kitu Mang Deni nya. Terakhir Mang Deni yang dipersampaikan. Ya mudah-mudahan lah kalau misalkan dengan dukungan penuh dari supporter tampil di GBK mungkin ini bisa mendorong penampilan para pemain dan menghasilkan
poin yang positif buat Indonesia menuju Piala Dunia mungkin. Amin. Sakitu bobotoh pendukung timnas dimanapun anda berada, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.